Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai topik partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan. Yang merupakan topik dari mata kuliah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (PPM). Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari konsep partisipasi masyarakat. Menurut Adi, partisipasi adalah salah satu pilar demokrasi dan value-based social development, karena melalui partisipasi, masyarakat ini diharapkan akan tercapai pengambilan keputusan yang demokratis. Dalam beberapa literatur, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial seperti gotong royong dapat diungkapkan dalam istilah swadaya sosial masyarakat. Secara etimologi, swadaya artinya kemampuan sendiri. Sosial artinya segala sesuatu yang menyangkut kehidupan bersama, dan masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok hidup bersama. Nah, menurut Noto Atmojo, partisipasi dalam pembangunan kesehatan adalah keterlibatan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk menjalin kemitraan di antara masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, implementasi, dan berbagai aktivitas program kesehatan, mulai dari pendidikan kesehatan sampai dengan mengontrol perilaku masyarakat dalam menanggapi teknologi dan infrastruktur kesehatan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui konsep-konsep partisipasi secara umum. Pertama, 3 alasan pentingnya partisipasi dalam masyarakat. Yang pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya, program pembangunan serta program-program lain akan gagal. Yang kedua, masyarakat akan mempercayai proyek atau program jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Kepercayaan seperti ini penting, khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat. Karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokratis bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri, merupakan alasan ketiga pentingnya partisipasi masyarakat. Nah, beberapa definisi partisipasi yang dirangkum oleh FAO. Yang pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Nah, dari dua definisi tersebut, kita mengetahui bahwa secara sederhana partisipasi memiliki batasan yang pasif, sebagaimana definisi ini, yakni partisipasi merupakan kontribusi sukarela dari masyarakat kepada suatu proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada definisi berikutnya, partisipasi adalah suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Kemudian partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. Yang ketiga, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Dari 3 definisi terakhir dari partisipasi yang dirangkum oleh FAO, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di sini partisipasinya lebih aktif dan reaktif, di mana masyarakat terlibat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan evaluasi secara sukarela. Jadi secara definitif partisipasi itu mengandung makna yang multi-interpretatif. Jadi di beberapa literatur dapat didapatkan definisi yang berbagai macam, tidak ada definisi tunggal. Berbagai pengertian tersebut menunjukkan betapa partisipasi memiliki makna yang beragam. Nah, sehingga Onyx membuat definisi yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai partisipasi, yaitu sebagai berikut. Partisipasi adalah sebuah komponen vital dalam proses self-help dan pengembangan komunitas.
Masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, sehingga mereka memiliki rasa percaya diri, menghargai diri sendiri, dan memiliki pengetahuan dan mengembangkan keahlian baru. Prosesnya adalah kumulatif. Semakin banyak keahlian, semakin banyak yang dapat berpartisipasi, dan semakin banyak yang ia dapatkan. Suatu partisipasi tidak akan berjalan jika tidak ada kondisi yang mendukung partisipasi tersebut. Nah, kondisi yang mendukung partisipasi, masyarakat akan berpartisipasi jika mereka merasa bahwa kegiatan tersebut adalah penting bagi mereka. Masyarakat harus merasa bahwa aktivitas yang mereka lakukan akan membuat suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Ketiga, perbedaan bentuk-bentuk partisipasi harus dihargai, dan masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dan harus mendukung partisipasi mereka. Terakhir, struktur dan proses jangan sampai diperebutkan. Itu adalah kondisi yang mendukung partisipasi. Selanjutnya, ada faktor keberhasilan dan kegagalan partisipasi. Faktor keberhasilan yaitu hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri. Nyata sekali bahwa masyarakat tidak akan berpartisipasi atas kemauan sendiri atau dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir. Selanjutnya, yang faktor kegagalan yaitu masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau aktivitas yang tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang menurut Angel. Yang pertama adalah usia, yang kedua penghasilan, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pendidikan, dan yang kelima adalah masa keanggotaan seseorang dalam suatu komunitas. Dari berbagai macam definisi partisipasi yang beragam atau tidak tunggal, kita dapat membuat tingkatan partisipasi masyarakat ke dalam 8 tingkatan dengan jenis partisipasi, manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, penentraman, kerjasama, pendelegasian, dan kontrol sosial. Nah, jenis perlakuan terhadap masyarakat sangat berbeda dari setiap tingkatan. Bisa dilihat pada tingkat pertama manipulasi, itu mendudukan masyarakat sebagai objek pembangunan dan dimanipulasi agar sesuai dengan harapan atau program yang telah dirumuskan oleh pengambil keputusan. Nah, sampai ke level kedua itu sudah mulai ada perlakuan yang lebih, di mana di sini mendudukan masyarakat sebagai pihak luar yang tidak tahu apa-apa dan harus percaya terhadap keputusan pemerintah. Kemudian tahap ketiga itu sudah mulai memberikan informasi akan apa yang dilakukan oleh pemerintah seperti pemasyarakatan program dan lain-lain. Di tingkatan keempat konsultasi itu sudah ada kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berkonsultasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah di lokasi yang bersangkutan. Kemudian yang di level kelima itu sudah mulai ada rasa penentraman kepada masyarakat dengan adanya perekrutan tokoh masyarakat untuk duduk dalam panitia pembangunan sebagai upaya menenteramkan masyarakat, tetapi keputusan tetap di tangan pemerintah. Kemudian di tingkat yang keenam, sudah ada kerjasama, di mana sudah ada mendudukan masyarakat sebagai mitra pembangunan yang setara, sehingga keputusan dimusyawarahkan dan diputuskan bersama. Sudah ada lagi peran masyarakat dalam pengambilan keputusan pada level ke-6. Kemudian pada tingkat ke-7, pendelegasian yaitu memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat untuk mengambil keputusan yang langsung menyangkut kehidupan mereka. Berbeda dengan level 6 di mana ada musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama, di level ke-7 masyarakat diberi kemampuan secara menyeluruh untuk mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir itu tingkat ke-8 dari jenis partisipasi yaitu kontrol sosial, di mana keputusan tertinggi dan pengendalian itu ada di tangan masyarakat. Nah, dari tingkatan partisipasi masyarakat ini dapat kita lihat perbedaan dari proses partisipasi
penyuluhan dan pertukaran informasi, konsultasi, dan partisipasi langsung. Nah, proses penyuluhan dan pertukaran informasi, konsultasi, dan partisipasi langsung ini bisa kita bedakan dari parameter peranan masyarakat, lamanya keterlibatan, kendali terhadap proses, dan rasa memiliki terhadap hasilnya. Nah, penyuluhan peranan masyarakatnya itu pasif dan tidak langsung, sementara partisipasi langsung peranan masyarakatnya langsung dan aktif. Dari lama keterlibatan, penyuluhan itu keterlibatan itu sekali dan jangka pendek. Partisipasi langsung berlanjut dan jangka panjang. Sementara konsultasi itu bervariasi. Dari aspek kendali terhadap proses, penyuluhan kendalinya minimum, partisipasi langsung kendalinya maksimum, dan konsultasi itu medium. Dari aspek rasa memiliki terhadap hasilnya, penyuluhan itu masih minimum, sementara partisipasi langsung itu maksimum, dan konsultasi itu medium. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa partisipasi langsung memiliki peranan masyarakat yang aktif dan rasa memiliki yang lebih tinggi. Dan dapat kita simpulkan bahwa ketika partisipasi masyarakat dapat dibangun sebagaimana mestinya, maka akan melahirkan pemberdayaan. Sekian presentasi awal terkait dengan partisipasi. Kita akan lanjut pada video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.